Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini aku mau share ke kalian gimana sih cara aku ngebuat satu konten untuk YouTube channelku ini dari nol sampai akhirnya udah ke-publish di YouTube. Apa aja yang aku lakuin dan tools apa aja atau aplikasi apa aja yang aku pakai untuk ngebuat konten di YouTube. Sebenarnya kalau kita mau buat sebuah konten itu tergantung konten apa yang mau kita angkat. Kalau misalnya ngebuat konten tentang bercerita atau storytelling kayak ngomong depan kamera begini, itu simple banget. Kita cuman butuh ngomong doang depan kamera, terus habis itu udah diedit, udah selesai. Beda lagi kalau misalnya kita ngebuat konten vlog, jalan-jalan atau konten OOTD, itu kita perlu banget nyesuaiin setting tempatnya, terus abis itu kita ngambil angle dari mana. Nah kalau misalnya konten kayak gini, kayak aku sekarang ini, itu kan lebih banyak ngomongnya depan kamera dan fokusnya sama apa yang aku bawain. Jadi kalau misalnya untuk setting kamera segala macam itu ya simpel aja, kita tinggal cari cahaya yang cukup untuk videonya biar nggak terlalu gelap, terus abis itu kita duduk bercerita, udah. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa poin yang udah aku catat di sini dan itu simpel-simpel banget. Jadi untuk kalian yang juga ingin ngebuat konten sejenis kayak videoku ini, apa aja sih yang perlu kalian lakuin? Oke, sebelum ke pembahasannya, aku mau ngasih tau dulu nih ke kalian-kalian semua yang sekarang lagi cari kerja atau kalian lagi nganggur nih, punya banyak waktu luang, terus kalian pingin mendapatkan duit tambahan, pengen nyari kerja, kalian bisa banget nih lamar kerja, entah itu freelance atau full time atau magang. Kalian bisa banget pakai platform satu ini, namanya adalah Kita Lulus. Aku udah sering banget dibahas di video-videoku sebelumnya tentang Kita Lulus ini, bahwasanya Kita Lulus ini merupakan sebuah platform yang bergerak di bidang pencarian kerja, yang ngebantu kita para job seeker untuk mencari pekerjaan impian kita gitu. Nah, Kita Lulus ini juga udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan terkenal, contohnya aja kayak perusahaan yang jadi perusahaan favorit aku tentang skincare yaitu Sociola, terus ada Skintific, terus ada Sayurbox, terus ada Kawan Lama, JNT Express, Apotheke 24. Ada banyak banget deh perusahaan-perusahaan terkenal yang udah bekerja sama si Kita Lulus ini. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya kalian ingin mencari pekerjaan, kalian bisa banget menggunakan platform dari Kita Lulus ini untuk mencari pekerjaan. Kita Lulus ini sendiri juga punya banyak fitur, contohnya itu kayak ada kelas-kelas online yang berisikan latihan untuk soal-soal psikotes, CPNS, TKD BUMN, PPG, Sekdin, PPK Guru, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencari pekerjaan, langsung aja klik link yang ada di description box aku, terus nanti kalian bakal diarahin langsung ke platform Kita Lulus ini. Selamat mencari pekerjaan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini aku udah nyatet beberapa poin. Yang pertama, untuk membuat satu konten itu yang paling dasar adalah cari idenya dulu. Ide itu kan hal yang paling sulit dicari ya menurut aku. Kadang ide itu kalau misalnya kita pikir-pikirin, kita cari-cari, dia tuh malah nggak ketemu. Tapi dia kadang muncul di saat-saat yang nggak tentu gitu. Misal kita lagi ngelamun, tiba-tiba ada ide. Nah, untuk ide konten sendiri ini, aku itu sering banget nyatet. Kalau misalnya nih tiba-tiba terbesit di otakku, oh iya gimana kalau misalnya video selanjutnya aku bahas ini. Itu biasanya aku nulisnya di notes yang ada di HP. Tapi sekarang karena aku udah pakai Notion, aku udah pernah menotis juga tentang Notion di video-videoku sebelumnya, karena memang Notion ini merupakan aplikasi yang sangat ngebantu aku untuk produktivitasku. Jadi apa-apa sekarang aku nulisnya di Notion. Jadi kalau misalnya ada ide yang terbesit, itu langsung aku tulis di Notion. Dan kelebihan dari Notion ini sendiri itu berbasis apa ya, kalau kayak gini online gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngidupin aplikasinya yang ada di laptop, terus kita juga ngidupin aplikasi yang ada di HP, itu bisa kesambung. Kita nulis di laptop, dia langsung keluar yang ada di HP, kayak gitu. Kalau misalnya idenya udah dicatat nih, berarti udah ada beberapa list konten yang sekiranya bakal aku buat tentang apa gitu. Selanjutnya yang kedua, aku harus ngebuat skripnya. Nah, skrip di sini itu penting banget. Aku nggak pernah skip yang namanya nulis apa aja yang mau aku omongin, karena mungkin ada beberapa orang yang dia itu ngebuat video ngomong kayak gini itu tanpa skrip. Jadi langsung ngomong gitu. Sebenarnya aku bisa, cuman kalau menurut aku tanpa adanya skrip itu pas udah ngomong depan kamera bakal lupa sama beberapa poin yang mungkin belum tersampaikan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ada skrip, ya udah ditulis semuanya aja gitu.
gitu poin-poin apa yang mau disampaikan, atau kalau misalnya di pembahasan kita itu ada sebuah informasi yang kita harus cari dulu di internet, kita kan nggak mungkin hafal tuh, jadi ya udah ditulis di skripnya itu. Jadi nggak sekedar poin-poin doang, ada juga beberapa informasi yang udah kita dapetin dari beberapa referensi di internet gitu. Nah, ini contoh skrip yang udah aku buat di Notion, dan Notion sendiri ini udah ada template-nya gitu loh, jadi gampang banget kalau misalnya kita mau nulis-nulis di sini. Untuk skrip yang aku buat ini sendiri, di dalamnya itu ada 3 poin. Yang pertama ada openingnya, terus isinya apa aja, dan juga closing. Jadi di ketiga poin ini aku jabarin semuanya biar lebih gampang. Tapi kadang juga kalau misalnya aku tuh cuman mau sharing cerita tentang pengalaman aku, itu lebih ke poinnya aja sih, nggak ada penjabarannya. Jadi kayak cuman keterangan-keterangan kecil, biar pas aku ngomong di depan kameranya itu mungkin ada beberapa hal yang harusnya aku ngomongin tapi aku lupa, jadi aku tulis ide-ide kecilnya atau catatan-catatan kecilnya gitu aja. Beda kalau misalnya aku ngebawain cerita, kayak kemarin kan aku sempet nyoba tuh buat konten tentang storytelling kayak cerita misteri gitu-gitu. Itu kan perlu riset yang mendalam, terus aku juga harus nyari banyak referensi. Jadi aku tulis semua referensinya itu selengkap-lengkapnya di skripku yang poin isi kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kerja sama bareng brand, atau ada brand yang mau ngepromosiin produknya di video kita, itu aku juga ngebuat poinnya gitu. Jadi tergantung kesepakatan kita juga sama si brand yang udah ajak kita kerja sama, mau iklannya itu ditaruh di depan, di tengah, atau di akhir video kayak gitu. Lanjut yang ketiga, kalau misalnya skripnya ini udah jadi, saatnya untuk filming kayak begini. Yang perlu disiapin itu cuman kamera, entah pakai kamera HP atau kamera DSLR kayak yang aku pakai sekarang ini. Karena menurut aku kalau pakai DSLR itu belakangnya bisa ngeblur kayak begini, padahal di belakang tuh ada banyak banget barang-barang, jadi kelihatan berantakan. Kalau misalnya pakai kamera HP itu sangat jelas terlihat. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya kamera DSLR, nggak punya mirrorless, nggak apa-apa, kalian pakai HP aja. Yang penting mulai aja dulu guys, jangan ragu-ragu, jangan nungguin kalian punya kamera dulu baru kalian mau buat konten di YouTube atau di TikTok atau di IG. Jangan, karena nanti nggak bakal mulai-mulai. Jadi pakai yang ada dulu. Karena dulu waktu aku ngonten itu aku pernah pakai kamera HP karena kameraku yang DSLR ini rusak. Jadi ya udah, mau nggak mau aku harus pakai kamera HP ku itu biar aku tuh ada upload konten di YouTube kayak gitu. Terus selain kamera, aku juga nyiapin clip on kayak begini. Sebenarnya dulu tuh aku nggak pernah banget pakai clip on kayak gini. Tapi setelah aku pikir-pikir, dulu tuh aku bikin video pakai kamera DSLR ini dan suaranya pure dari si kamera ini. Itu suaranya kayak pecah dan kurang jelas gitu. Nah, kalau misalnya pakai clip on kayak gini, itu suaranya jadi lebih jelas dan lebih bulat kedengerannya. Dan ini harganya nggak mahal. Ini aku belinya di Shopee. Kalau misalnya kalian juga pingin pakai clip on kayak gini, aku taruh linknya di description box aku. Kenapa malah jadi promosi Shopee affiliate ya? Kalau misalnya kalian nggak pingin pakai ini, nggak pingin beli kayak gini, bisa banget pakai headset dari HP bawaan kalian gitu. Itu tinggal dicolokin aja ke HP, terus habis itu kalian ngomong, mungkin headsetnya taruh depan kalian biar suaranya tuh lebih mudah ketangkap sama si headsetnya. Terus kalau misalnya ini clip on, kenapa aku bawa begini? Karena lucu aja gitu kan, jadinya kayak mic ya, daripada aku cantolin di sini kadang suaranya tuh kayak kurang jelas. Terus yang keempat, di sini ada tahap editing. Nah, menurut aku tahap editing adalah tahap yang paling mager. Kalau misalnya videonya itu berdurasi panjang, jadi mau nggak mau kita harus mendengarkan dari awal sampai akhir, meng-cut to cut apa aja yang diperluin atau nggak perlu diomongin gitu. Kadang kan kita pas buat video kayak gini asal ngomong, asal nyeplos, terus pas udah diedit kok kayaknya ini bagian yang nggak perlu diomongin ya gitu. Jadi perlu keahlian untuk meng-cut to cut video. Kalau misalnya aku pakai aplikasinya tuh Adobe Premiere. Sebenarnya video yang aku buat di sini kan cuma cut to cut, nambahin teks, terus nambahin beberapa foto atau cuplikan video, terus habis itu cuma nambahin background gitu-gitu doang. Nggak ada editing yang berat-berat, itu nggak ada, nggak pernah juga. Kenapa aku pakai Premiere? Karena di laptop aku tuh cuman adanya itu doang guys. Aku nggak punya iMovie. Padahal kalau pakai MacBook itu kayaknya lebih gampang pakai iMovie sih. Terus kalau sekarang aku tuh juga pernah ngebuat video pakai HP, ngeditnya di HP itu pakai aplikasi VN atau enggak CapCut.
dan itu simple juga gampang banget. Nah selanjutnya kalau misal videonya udah jadi, udah diedit, berarti kan udah kelar tuh ya. Lanjut ke tahap ngebuat thumbnail. Kalian tau gak sih thumbnail itu tuh kayak cover yang ada di video YouTube kalian. Untuk thumbnail ini sendiri dulu itu aku udah pernah ngebuat tutorial membuat thumbnail, dan menurut aku itu agak sedikit ribet karena aku harus ngepotong bagian-bagian belakangku, jadi kayak diilangin backgroundnya, terus aku cuman ngambil gambarku doang, terus habis itu aku edit pakai background warna-warni kayak gitu. Soalnya dulu aku suka banget jenis thumbnail yang seperti itu. Tapi kalau sekarang aku pingin yang lebih simpel aja, jadi kayak gini nih contohnya. Sekarang aku lagi buat video begini, nah aku screenshot, terus abis itu ya udah tinggal diedit, ditacap dikit biar agak terang, terus abis itu biar warnanya tuh senada sama thumbnail yang sebelum-sebelumnya. Terus udah tinggal ditambahin teks di bawahnya, judulnya apa, terus keterangannya apa, kayak gitu-gitu doang. Nah setelah thumbnail barulah tuh kita buat judul videonya apa, description boxnya nanti mau diisi apa, terus hashtagnya apa aja. Ini juga udah aku tulis di Notion biar lebih mudah pas udah upload videonya ke YouTube. Video udah selesai, thumbnail udah jadi, terus caption dan judulnya udah selesai semua, tinggal di-upload di YouTube deh. Udah deh guys, segitu aja tahapan-tahapan aku dalam membuat konten di YouTube. Nah kalau misalnya kalian juga pingin menjadi content creator tuh ada banyak banget jenisnya, banyak banget niche kontennya, apa aja yang mau dibahas, kayak gitu banyak banget. Jadi nggak mesti kalian harus ngebuat video yang jenisannya tuh ngomong, ngebawain informasi, nggak mesti, karena ada yang namanya konten OOTD, konten makeup, konten review, ada banyak. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang content creator, mulai aja dulu. Masalah kalian gak punya device yang bagus, tapi seenggaknya kalian tuh punya kamera HP yang bisa dibuat untuk konten, itu gunakan aja. Yang penting kalian produksi kontennya aja dulu. So ya, udah dulu videonya sampai di sini karena ini udah cukup panjang. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.